Ya teman semua, balik lagi bersama gua Kapian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kronologi ya. Kronologi Carok Madura ya teman-teman, langsung dari para pelakunya ya, yaitu Hasan dan Wardi ya teman-teman. Jadi langsung aja kita simak kronologinya langsung dari beliau ya teman-teman, berdasarkan wawancara dari TV One ya teman-teman. Kita reaction untuk langsung melihat cerita dari Hasan dan Wardi mengenai kronologi apa yang mereka lakukan pada hari itu. Hasan, Pak Wardi. Pak Hasan, Pak Hasan. Pak Wardi. Oke, Ini Pak. kakak, ini adik. Adik, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam. Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini. Awal mulanya gini Pak, saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu sebelum habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yuworong, mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa, pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya gitu, gini Pak, demah Kak gitu. Saya nanya gitu, Yang artinya mau kemana Kak? mau kemana? Ya. Oke. Nah, jadi di sini memang pada saat lampu disorot ke mata Pak Hasan atau di sini di Hasan ya teman-teman, dia tuh sebenarnya tuh menanya secara baik-baik gitu ya. Jadi tidak menegur secara kasar atau kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya secara baik-baik aja gitu. Namun memang mungkin dari awal memang mungkin ada ketidaksukaan yang dari Pak Tanjarnya gitu. Terlanjut ya teman-teman. Ya tanya kok, nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh bilang gitu. Terus Hanya negur. dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu. Dia turun dari motornya Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia tidak terima kan saya lawan omongan, terus dia nampar saya. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar Kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir. Oh, yang nyetir. Nah. Oke. Dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada Jadi saat benar ya teman-teman, berdasarkan kronologi memang seperti itu ya. Jadi memang tidak suka ya diliatin, padahal itu dia karena dilihatnya karena silo gitu matanya gitu kan, disangkanya itu mata nggak suka gitu. Itu aneh banget ya. Dan juga di sini disapanya juga dengan secara baik-baik gitu kan ya, untuk Matanjar ya, turun gitu kan ya. Terusnya menampar gitu ya, menampar dari Hasan ini. Kemudian Materdamnya turun dari motor yang naik, yang ini yang mengendarai, terus kayak mengacukan ini ya, apa namanya, celuritnya gitu, seperti itu. Lanjut ya teman-teman. itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? ya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu. Oh, dipegang. Kebacokan ke saya itu. Saya pegang Bener ya itu? terus sampai berapa menit itu. Lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Sampai ada beberapa orang warga itu narik saya gitu. Tapi cekcoknya itu masih gitu. Ini kalau kamu berani. Jadi memang di sini kesaksiannya memang ada warga yang menyaksikan, karena itu direlai juga gitu ya.
dipisahkan sama warga, dan itu memang agak lama tuh gitu ya teman-teman, karena kan di situ memang dari Matardam sendiri, adik dari Matanjar itu sudah menyerang menggunakan celuritnya gitu, dan ditahan, dipegang gitu kan sama Hasan ini gitu. Dan kita lihat lagi kawan saya ya bilang kalau saya tidak salah Kak, saya berani, saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Ditantang sama Matanjar ya. Saya tunggu di sini, kalau berani kamu pulang oke lah kalau gitu, tunggu di sini, saya bilang gitu. Nah di sini mulai ditantang ya benar-benar sama Matanjar gitu kan, kalau berani ya sudah gitu, dia fight gitu kan ya. Ya udah gitu kan gitu, dia mungkin juga kesel juga gitu kan, dia maunya seperti itu, dan apalagi sudah digampar gitu kan ya, dia harga dirinya di sini nih tersinggung gitu dari Hasan ini gitu. Jadi memang bermulanya juga memang bukan dari Hasan gitu kan, tapi dari Matanjar yang memulainya keributan ini gitu teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Pulang ketemu di jalan sama dia. Oke. Gitu. Ketemu di jalan, dia negur saya, mau kemana Abi, kok laju bawa motor, saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini, terus nggak pikir panjang, dia langsung mutar nyampe ke rumah, nyampe halaman rumah, saya langsung masuk ke kamar gitu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang yang biasa di Madura kan memang gitu lah ya. Saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini, terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana, kok bawa itu celurit seporan ini, saya yang itu, Pak Ami, saya Ini ibu? Ini Umi. Oh, ibu ya. Udah jangan pergi kamu, doain saya, aku ada masalah mau berangkat, bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi, udah diam sini, tapi Itu ya udah dilarang sama ibunya tapi tetap pergi ya teman-teman. Tapi pas dia pulang itu kan memang ditanya sama adiknya gitu kan ya, akhirnya dia mengaku kan ya mengenai semuanya, dan akhirnya nih Wardi ikut ya teman-teman. Dan ternyata memang nih untuk celuritnya ada dari kamar dari Hasan sendiri, yang ngambil 2 dari kamarnya, ini buat adiknya 1, buat dia 1 kayak gitu. Dan ya sudah pamit ya sama ibunya, walaupun memang dilarang, tapi karena memang dia mungkin sudah emosi ya teman-teman, apalagi harga dirinya disinggung lah gitu ya, apalagi sudah dia digampar gitu kan, dia tidak terima gitu ya. Lanjut ya teman-teman. udah terlanjur itu Pak, udah terlanjur emosi mungkin. Emosi. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain aja. Semua orang bilang gitu, saya ada masalah mau berangkat. Tapi dia sempat ya minta doa restu. Jadi di sini memang kebiasaan dari orang Madura ya teman-teman. Gue juga punya teman orang Madura. Memang orang Madura itu sangat menjunjung yang namanya doa restu dari orang tua. Apapun mau dilakuin apapun, misal mau rantau ke Jakarta atau kemana, itu selalu minta izin ke orang tuanya gitu teman-teman. Walaupun di sini memang dia tidak diizinkan, tapi ya tetap ya karena memang emosi ya teman-teman. Dalam emosinya juga dia bagusnya masih sempet ya untuk meminta doa restu ya. Lanjut ya teman-teman. Tahan itu ada katanya, ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjar itu suruh pergi, tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu Oh jadi ini ada fakta baru ya teman-teman untuk kronologi dari Hasan sendiri. Dia juga mendengar mungkin dari warga itu, warga sudah menyuruh Matanjar itu pergi gitu ya, dan Matanjar sendiri nggak mau gitu ya. Malah setahu gue dia itu kan sempat pulang dulu ya untuk ngambil celurit juga gitu. Kemudian dari situ muridnya ikut, mungkin yang lain juga semuanya ikut, makanya jadi 10 orang yang nunggu Matasan dan Wardi datang gitu di lokasi gitu. Seperti itu teman-teman, dan mereka malah bukannya diminta warga untuk pergi Matanjar, tapi Matanjar malah nggak mau gitu ya teman-teman. nyampe di depan korban tuh saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti, saya sudah loncat duluan Pak. Oh benar, dia loncat dari motor. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Bukan? Udah rame-rame dia di lokasi. 10 orang? Ada 10 orang, tapi yang ikut 5, yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang? Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya, berarti yang
Satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, menyerang juga arti. Jadi dia kan bawa nih, dia pulang dulu sebenarnya kan Matanjar, dan juga dia bawa murid-muridnya gitu ya. Dan itu semuanya ternyata megang senjata semua ya teman-teman, menurut penuturan dari Wardi ini. Nah pada saat Hasan dan Wardi datang, ini yang berani ini maju cuma 5 orang gitu, dan yang 5 orangnya lagi cuma menonton doang, nggak berani untuk carok gitu. Dan pada saat Hasan datang itu, Hasan itu langsung loncat dari motor, sebelum tuh motor berhenti langsung nyerang dari Matanjar, dan adiknya nih diserang dengan ya sisanya gitu kan. Dan yang gua tahu nih informasinya juga, kalau untuk Wardi ini sebenarnya basicnya juga guru silat teman-teman, sama seperti Matanjar, makanya dia punya kemampuan juga gitu untuk membackup semuanya tuh dari banyak orang itu gitu kan, dari adiknya Matanjar dan murid-muridnya gitu ya. Lanjut. Yang 5 yang nyerang. Yang 5 ya. Oke. Yang ikut cara itu. 2 lawan 5 ya teman-teman. Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Yang ini yang nyerang duluan. Yang maju. Yang nyerang duluan berarti Pak Hasan. Ya, belakang. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? Si Matanjar. Yang itu yang tadi yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia nyerang kedua kalinya, saya lipas tangannya sampai nggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya nggak tahu Pak, ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti. Sebentar. Ini ternyata pada saat Matanjar sudah tumbang ya sama Hasan, adiknya nih Materdam sempat nyerang Hasan dan dia tebas, mungkin kena tangannya dia bilang gitu kan. Dan sisanya di terusin ya sama dari Wardi nih, adiknya Hasan gitu kan. Nih kita lihat Wardi ngomong apa ya. Juga sama Saya seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari. Yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu. Yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu. Jadi memang ini dikepung ya untuk Wardi ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau lihat videonya tuh yang nyebut ya Allahu Akbar tuh si Wardi ya teman-teman. Adik dari Hasan yang benar-benar diserang rame-rame gitu. Mungkin 3 orangan gitu kan ya. Termasuk Materdam gitu. Jadi di situ dia benar-benar gerak cepet tuh, karena dia mungkin memang guru silat juga, dia bisa bisa semuanya bisa dihadang sama dia gitu. Saya Pak. Tapi yang baju putih mungkin Yang itu nyerang saya. Nyerang saya terus, saya mundur, saya siput nggak kena, lari sama ini. Saya bilang kalau kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. Sama ini langsung ke Iya. sini. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang. Nah ini yang kabur ya teman-teman, atau yang dibebaskan. Jadi sisa 1 orang dari 5 orang itu, sisa 1 orang itu diancam kalau kamu masih mau terus nyerang kita, ya kita bunuh juga katanya kan, kayak gitu dari Hasan. Karena pada saat Matanjar ini udah tumbang kan, Hasan ini juga kan nerjang semuanya tuh sisanya gitu kan, dan itu udah habis gitu kan sama Hasan sama Wardi. Dan di situ memang bersisa 1 orang doang. Nah 1 orang itu walaupun dia sendiri dia masih nyerang aja, namun ya udah diancam aja gitu kan, masih kasihan gitu untuk Hasan, kalau kamu masih nyerang terus saya bunuh juga gitu, sama kayak yang lainnya gitu kan ya. Jadi itu dia diampuni, kamu kabur aja gitu. Akhirnya dia diampuni lah, kabur gitu, pergi gitu. Itu berapa lama? Tidak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, menghindari. Lari kemana? Nah lari dia. Tanah kosong ke kampung apa? Ke belakang rumah saya. Semak-semak itulah. Dekat rumah, tapi nggak masuk. Kalian berdua aja berarti. Nah, jadi dia nih pada saat sudah kejadian lari ya teman-teman, setelahnya belum menyerahkan diri nih.
Walaupun nanti gue tahu dia tuh sebenarnya mau menyerahkan diri, tapi di sini kan pastinya panik lah ya, sudah menghabisi beberapa orang gitu kan ya, atau menembakkan beberapa orang, dan di sini setelah selesai dia lari ke kebun sepertinya gitu ya. Dan ini kita lihat ya teman-teman. Posisi sepi di sini. Ya sepi, hindar mungkin. Yang hindar. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Nah, Telepon abang tuh maksudnya untuk tujuannya? Suruh nelpon kepala desa dengan kepolisian. Lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menjadi enggak, jadi memang tradisi ya teman-teman dari Carok itu sendiri, jika memang terjadi, mereka itu biasanya kalau misalkan sudah menang akan langsung memang menyerahkan diri teman-teman. Jadi Wardi dan Hasan ini punya abang lagi ya, satu namanya setahu gua Abdul Rahman ya teman-teman, dan nanti kita simak juga videonya untuk kesaksian beliau nanti setelah video ini ya. Jadi beliau diminta nih, abangnya nih dari Hasan dan juga Wardi menelpon abangnya, minta menginfokan kepada kepala desa gitu agar dilaporkan saja, nggak apa-apa gitu kan kepada pihak kepolisian gitu ya. Nanti kita di akhir video juga ada penuturan dari pihak kepolisian, dan gua terkejutnya adalah yang membuat gua terkejut, yaitu pihak kepolisian justru taunya dari video viral gitu ya. Setahu gue video viral di TikTok ya, itu mengenai video kejadian ini gitu, ada yang mengupload. Jadi ya dari situ ya pihak kepolisian justru tahunya. Dan dari sini sudah jelas ya teman-teman kronologinya, bahwasanya Wardi dan Hasan itu menyerahkan diri sebenarnya gitu. Oke, lanjut. menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya? Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepala desanya, suruh telepon polisi, karena sudah bingung. Sudah Mana lebih baik Kalut lah ya. menyerahkan diri, ya menyerahkan diri lebih baik itu. sedangkan di rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia, dan anak kecil anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Nah, ini perasaannya. Kalau ini saya sudah menyesal Pak. Ya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang itu pikiran saya Pak. Layanin orang yang nantang Carok itu. Itu hilap spontan saja, Mas. Hilap. Spontan. Jadi ini jelas ya teman-teman, beliau menyatakan hilap dan spontan karena emosi, dan ya tentunya penyesalan selalu datang belakangnya teman-teman. Namun di sini memang kalau dilihat mungkin dari wajahnya, dari wajah-wajah beliau ini bukan tampang pembunuh juga ya teman-teman. Ini karena harga diri aja, dan juga karena memang emosi. Dan biasa memang untuk di Madura sendiri memang untuk harga dirinya tentunya sangat tinggi juga ya teman-teman. Dan di sini karena emosi aja sih sebenarnya gitu. Bro nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya sama abang saya itu hati-hati, suruh ngindar kalau takut ada serangan dari pihak lawan. Saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Nah di sini juga kepada abang dari Wardi dan Hasan, jadi Hasannya juga memperingati untuk abangnya yang bernama Abdul Rahman ya, hati-hati juga gitu kan ya, takutnya ada susulan dari lawan atau dari keluarga korban yang malah menyerang keluarganya kan kayak gitu. Makanya kan pas saat kejadian tuh polisi masih juga mengamankan terus untuk wilayah tersebut, karena di sini juga kan semua saling mengenal gitu, dan abangnya juga mengenal siapa korban gitu kan ya, karena memang sering berpapasan juga kayak gitu. Dan memang ditakutkan terjadi hal tersebut, namun di situ pihak kepolisian sudah menjaga tempat tersebut ya, jadi aman gitu teman-teman. Dan di sini juga setahu gua ada permintaan maaf juga dari Hasan untuk keluarga korban ya teman-teman. Sini kita lihat ya. Ya nggak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum. Jadi menyesal. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban,
itu mungkin faktor kehilapan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi, mungkin emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik gitu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya, minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya. Kita temukan fakta selanjutnya. Nah, di sini sekarang waktunya ya tentunya tadi sudah teman-teman lihat ya dari permintaan maaf dari Hasan sendiri secara tulus meminta maaf kepada keluarga korban gitu ya teman-teman. Ini karena emosi dan segala macam, dan semoga ini tidak berkelanjutan ya teman-teman. Dari sudahi saja sampai di situ, dan tentunya dari Hasan dan Wardi juga secara hukum ya tentunya lewat hukum juga akan terkena hukumannya sesuai yang setimpal ya teman-teman. Entah itu hukumannya apa, nih kita lihat kena pasal berapa nih dari pihak kepolisian nih, wawancara kepada pihak kepolisian ya teman-teman. Polres Bangkalan sudah bersama saya saat ini AKBP Febri. AKBP Febri ya teman-teman. Untuk tim fakta berkaitan dengan permasalahan Carok ya yang sempat viral beberapa waktu lalu videonya. Sebenarnya laporan yang diterima oleh pihak Polres ini seperti apa kemarin? Nah itu kan berawal dari video viral, ya viral di media sosial. Nah dari video itu tim kami mendapat sebaran dari masyarakat. Dan jadi memang di sini lucunya gitu ya teman-teman. Justru pihak kepolisian tahunya dari video viral yang disebarkan oleh masyarakat ya, bukan dari telepon langsung gitu. Jadi disitulah kemudian mungkin baru masyarakat itu menghubungi pihak kepolisian, baru datang gitu kan. Entah ini pihak kepolisian menghubungi atau keluarga korban, nanti kita cek di sini ya. Setelah mendapat video tersebut, teman-teman dari Polsek langsung mendatangi TKP. Oh langsung mendatangi ya. Setelah video viral itu, tim kami mengecek ke sana dan pas nyampe sudah ada korban di sana sebetulnya. Nanti setelah kejadian itu baru dari keluarga korban melapor ke Polres Bangkalan. Oh benar teman-teman. Jadi memang keluarga korban sendiri benar-benar memang menelpon pihak kepolisian, artinya memang ada etikat baik, memang tidak kabur dan memang menyerahkan diri teman-teman kayak gitu. Untuk pasal yang dijatuhkan kepada nah ini pasalnya ya teman-teman. Pasal kita kenakan 340 dan 340 loh. Pasal pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Untuk poin-poin yang mungkin dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Untuk pasal 340 ya teman-teman, itu ada bisa maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau minimal itu yang terendah dia maksimal 20 tahun penjara. Entah dia dapat yang berapa untuk kalau pasal 340 ya teman-teman. Nanti kita beri kesimpulan juga itu gua kali ini. Kenapa dapat pasal 340 dijelaskan ya teman-teman. Disuruh untuk ini alasannya ke TKP ya, untuk dua sebenarnya tidak perlu ke sana sebenarnya. Ya, tidak perlu, karena dari pihak pelaku ini kan orang tua sudah melarang juga, tidak perlu ke sana gitu. Siapa yang melarang? Orang tua pelaku. Orang tua pelaku. Iya, ibu. Oke. Ibu sempat kan pamit. Pelaku ini memang kakak adik kandung ya? Adik kandung. Oke. Kan seharusnya nggak perlu balik lagi ketika orang tua ibu ini sudah melarang, tapi pelaku ini tetap maksa gitu. Begitupun juga dari pihak korban ya sebenarnya ya. Untuk ini kan juga ada perencanaan antara kedua belah pihak sebenarnya. Iya, karena pada saat di TKP ini semua sudah menggunakan senjata tajam. Jadi kan ketika korban ini pelaku ini balik ke TKP, memang sudah ada orang-orang ini di TKP awal pada saat cekcok mulut itu. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak. Terima kasih, atas waktu dan juga penjelasan saya selalu. Kita temu. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua untuk kronologi lengkapnya dari Hasan dan juga Wardi, dan juga sudah diputuskan yaitu pasal 340 dari pihak kepolisian, yaitu hukuman maksimal yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara untuk pasal 340 tersebut.
Namun di sini kalau gue lihat sebenarnya kalau menurut gue tidak masuk pasal 340 ya teman-teman. Banyak dari pakar hukum juga melihat bahwasanya ini bukan pasal 340 karena dilakukan bukan terencana melainkan dilakukan secara spontan gitu teman-teman, bukan berencana gitu. Harusnya bukan masuk pasal 340 ya. Namun di sini kalau dari pihak kepolisian dari AKBP Febri ya kalau nggak salah tadi namanya, yaitu harusnya Hasan dan Wardi ini tidak perlu datang lagi ke TKP dan sudah dilarang oleh ibunya. Dan tadi juga diinformasikan harusnya kan dua-duanya berencana gitu ya. Ya ini harusnya dimasuk kategorikan menurut gue spontan ya teman-teman kejadiannya, karena tidak dilakukan rencana sebelumnya. Karena kalau masalah 340 biasanya itu pembunuhan berencana itu dilakukan benar-benar harus ada strategi segala macam, biasanya seperti itu teman-teman. Namun ini menurut gua masuknya ke dalam spontan ya teman-teman, karena berdasarkan langsung emosi pada saat itu juga tanpa adanya rencana sebelumnya gitu, dan disetujui oleh kedua belah pihak gitu karena emosi gitu. Menurut gua tidak masuk pasal 340 menurut gua pribadi ya. Dan yang terpenting adalah ini kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman, bahwasanya dari Hasan tadi juga sudah sangat menyesal kalau dia mungkin bisa membalikkan waktu, dia tidak mau menerima tantangan tersebut, tantangan dari Matanjar yang membuat kehilangan nyawa dari Matanjar itu sendiri dan Materdam dan juga dari murid-muridnya gitu ya. Dan tentunya ya penyesalan datang terlambat. Namun di sini mungkin untuk dari warga atau dari semua, mungkin nggak hanya dari warga dari Madura itu sendiri, mungkin untuk semua ya keseluruhannya, untuk rakyat Indonesia gitu kan, tentunya jangan untuk meniru hal ini gitu, dan bisa ambil pelajaran, jangan menuruti emosi sesaat gitu kan ya. Karena memang yang gue tahu ya, orang hebat itu bukan orang yang memiliki ilmu silat segala macam atau ilmu kebal gitu kan ya, melainkan orang yang hebat itu orang yang bisa menahan emosinya gitu ya teman-teman. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Gue akan melanjutkan ke video selanjutnya masih mengenai Carok Madura ini ya teman-teman. Tentang apa? Yaitu tentang orang-orang sekitar dari Hasan dan Wardi ya, kesaksiannya seperti apa. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teman-teman.